Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Alhamdulillah, semoga kita yang dalam keadaan menuntut ilmu selalu diberikan limpahan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengantarkan kita dari jalan kegelapan hingga ke jalan yang terang benderang. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang sholat jamak dan qashar. Yuk sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang sholat jamak. Dalam agama Islam, khususnya hukum Islam, ada istilah yang dikenal dengan sholat jamak. Sholat jamak merupakan rukhsah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, dikarenakan adanya sebab-sebab tertentu yang menjadikan seseorang tidak dapat melaksanakan sholat sebagaimana mestinya. Nah, sholat jamak terdiri dari dua kata, yaitu sholat dan jamak. Jamak berasal dari kata bahasa Arab yaitu jamak, yang secara etimologi berarti menghimpun atau mengumpulkan. Dengan kata lain, sholat jamak merupakan penggabungan atau pengumpulan dua sholat fardu untuk dikerjakan dalam satu waktu. Adapun sholat yang boleh dijamak yaitu zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya. Untuk sholat subuh itu tidak boleh dijamak. Nah, untuk sholat jamak lagi itu terbagi menjadi dua, yaitu sholat jamak takdim dan sholat jamak takhir. Untuk sholat jamak takdim itu pelaksanaannya di awal. Misal, ketika kita ingin menjamak takdim sholat maghrib dan isya, maka waktu pelaksananya yaitu pada sholat maghrib. Begitupun ketika kita ingin menjamak takdim sholat zuhur dengan asar, maka waktu pelaksananya pada sholat zuhur. Yang kedua yaitu sholat jamak takhir. Waktu pelaksananya yaitu pada waktu di akhir. Misal, ketika kita ingin menjamak takhir sholat maghrib dan isya, maka waktu pelaksananya pada sholat isya. Begitupun ketika kita ingin menjamak takhir sholat zuhur dengan asar, maka waktu pelaksananya pada sholat asar. Nah, adapun dalil yang dijadikan landasan untuk pelaksanaan sholat jamak yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Al-Turmuzi dari sahabat Mu'az yang berbunyi, dari Mu'az bin Jabal bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Tabuk, apabila beliau berangkat sebelum tergelincir matahari, beliau mentakhirkan sholat zuhur hingga beliau kumpulkan dengan sholat asar. Beliau gabungkan keduanya di waktu asar. Dan apabila berangkat sesudah tergelincir matahari, beliau kerjakan sholat zuhur dan asar sekaligus. Kemudian beliau berjalan. Dan apabila beliau berangkat sebelum maghrib, beliau mentakhirkan maghrib hingga beliau melakukan sholat maghrib beserta isya. Dan apabila beliau berangkat sesudah waktu maghrib, beliau segerakan sholat isya dan beliau menggabungkan sholat isya bersama maghrib. Yaitu adapun syarat-syarat yang dibolehkannya seseorang menjamak sholat. Yang pertama yaitu musafir atau seseorang yang sedang melakukan perjalanan. Perjalanan di sini tidak untuk maksiat. Adapun jarak minimal seseorang diperbolehkan untuk menjamak sholatnya yaitu kurang lebih 81 km atau setara dengan 16 farsah. Syarat lainnya yang diperbolehkan untuk menjamak sholat misal seperti dalam keadaan sakit, terus hujan lebat, selanjutnya itu berniat menjamak sholat. Namun dalam hal ini ada ketentuan-ketentuan yang berlaku. Misal ketika sedang sakit di sini sakit yang tidak memungkinkan seseorang untuk melakukan sholat sebagaimana mestinya. Adapun niat sholat jamak takdim maghrib dan isya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardul maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takdimi lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu maghrib sebanyak 3 rakaat dikumpulkan dengan sholat isya dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala. Dan adapun niat sholat jamak takdim zuhur dan asar yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takdimi lillahi ta'ala, yang artinya saya niat sholat fardu zuhur sebanyak 4 rakaat dikumpulkan dengan sholat asar dengan jamak takdim karena Allah Ta'ala.
Selanjutnya, adapun niat sholat jamak takhir zuhur dan asar, yaitu usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin majmu'an bil asri jam'a takhiri lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dijamak bersama asar dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Dan yang terakhir, adapun niat sholat jamak takhir maghrib dan isya, yaitu usolli fardhu maghribi thalatha raka'atin majmu'an bil isya'i jam'a takhiri lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardhu maghrib 3 rakaat dijamak bersama isya dengan jamak takhir karena Allah Ta'ala. Oke, next masuk ke pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang sholat qashar. Sholat qashar adalah memendekkan rakaat sholat yang berjumlah 4 rakaat menjadi 2 rakaat saja. Menurut kesepakatan ulama, sholat yang boleh diqashar yaitu hanya sholat yang berjumlah 4 rakaat saja, seperti sholat zuhur, asar, dan isya, bukan maghrib dan subuh. Karena jika sholat maghrib dipendekkan yang merupakan sholat ganjil pada sore hari, maka bilangan ganjilnya akan hilang. Sedangkan jika sholat subuh dipendekkan, maka yang tersisa hanya 1 rakaat saja, dan itu tidak ada dalam sholat fardu. Nah, para ahli fikih mensyaratkan syarat sah sholat qashar yaitu yang pertama, perjalanannya panjang, kira-kira setara dengan 2 marhalah atau 16 farsah. Yang kedua, perjalanannya tidak untuk maksiat. Yang ketiga, melewati pemukiman dari tempat tinggalnya. Yang keempat, seorang musafir hendaknya memulai langkah tanpa ragu, karena tidak dibolehkan mengqashar bagi orang yang bingung. Yang kelima, berpegang pada pendapatnya. Yang keenam, seseorang yang mengqashar sholat tidak boleh bermakmum kepada orang yang bermukim. Dan yang terakhir, hendaknya seseorang berniat untuk mengqashar sholat ketika takbiratul ihram. Nah, adapun dalil yang dijadikan untuk pelaksanaan sholat qashar ini yaitu pada Quran surah An-Nisa ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar salatmu jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Adapun niat sholat qashar zuhur, yaitu usolli fardhu zuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardhu zuhur 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Adapun niat sholat qashar untuk asar, yaitu usolli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat sholat fardhu asar 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Yang terakhir, adapun niat sholat qashar isya, yaitu usolli fardhu isya'i raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat sholat fardhu isya 2 rakaat qashar karena Allah Ta'ala. Nah, itu tadi penjelasan tentang sholat jamak dan qashar. Sebelum Ibu mengakhiri, Ibu ingin menyampaikan bahwasanya sholat jamak dan qashar ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memperberat terhadap hambanya. Disyariatkan sholat jamak dan qashar agar kita sebagai manusia tidak berani meninggalkan sholat, karena Allah sudah memberikan cara yang mudah agar kita tetap melaksanakannya. Nah, semoga dengan penjelasan tadi dapat menambah wawasan kita, serta semoga kita tidak termasuk hamba-hamba yang lalai terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu akhiri dengan kata alhamdulillah serta wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.